Halo Femalesia sebagai pewawancara 1. Saya Adin Masiteni Ibrahim sebagai pewawancara 2. Dan saya Sila Natasha sebagai kameramen dan juga auditor. Video ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Resiko 2, di mana di sini kami akan melakukan wawancara UMKM untuk mengetahui operasional usaha dan juga resiko yang akan dihadapi dalam usaha tersebut. See you, selamat menonton. Halo Mbak, permisi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar kalian untuk diwawancara? Sebelumnya, kami boleh tahu nggak namanya Mbak? Boleh, nama saya Farida. Untuk nama saya sendiri, saya Yola Feni dari jurusan Bisnis Teman saya dari Ibrahim dari jurusan Bisnis juga kelas 2. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancarai tentang UMKM yang ada di Foodcon Green City. Kalau boleh tahu, Mbak ini berdiri di bidang usaha apa, Pak? Jeruk sama ginseng. Mungkin kita langsung aja ya ke wawancara yang pertama. Kalau boleh diceritakan sejak kapan sih usaha ini dimulai berdirinya dan bagaimana awal mula berdirinya gitu Mbak? Awalnya sih ya kecil-kecilan dulu kan, tapi ini sudah ada 2 tahun lebih lah. Jadi alhamdulillah cabangnya alhamdulillah sudah lumayan lah. Banyak gitu ya Mbak? Terus kalau dalam menjalankan usaha sehari-harinya, apa ada tantangan gitu Mbak yang menurut Mbak tantangan terbesar gitu yang biasanya dihadapi? Biasanya sih ada sih, kayak apa ya, customer paling ya kak, komplain kak, apakah pasti kayak gitu, pasti ada kayak kemungkinan kita kurang, ini namanya customer itu kan pasti maunya tuh kan perfect ya. Pasti cuman ya kadang ya kita hadapin dengan sabar lah, mau gimana. Kesel gitu ya Mbak. Oke, kalau selama menjalankan usaha, apa ada resiko yang sering terjadi dalam usaha ini? Resikonya sih apa ya, paling kadang itu yang paling sering apa ya, Kerusakan gitu ya? iya kerusakan, kadang ya kebanyakan kan kayak mesin gitu kan kak. Terus biasanya kayak gitu buat ngukus itu nah biasanya. Kalau dari persaingan gitu Mbak, banyak nggak? Banyak, sekarang sudah banyak, apalagi di Misalnya ya kayak lagi iya udah viral banget, juga di papan banyak sudah. Hampir rata-rata banyak kan dia. Oke, kalau lanjut ya Mbak. Kalau selama Mbak pernah mengalami resiko keuangan gitu, seperti menurunnya pendapatan atau kesulitan arus kas, gimana cara mengatasi? Karena banyak apa ya kesenian itu kan, jadi paling pasti menurun setiap bulan, ada banyak paling ya kita promosi lagi sih kayak konten apa gitu lah, biar ada viral lagi lah. biar menarik gitu ya. Biar menarik lagi. Karena media sosial ini emang daya tariknya Itu gitu kan. paling ini kan sekarang sosmed paling penting Namanya kan. Oke, lanjut. Apa usaha Mbak ini pernah mengalami kejadian kayak pencurian, kehilangan atau pencurian gitu? Ada yang kemarin itu hamil, cuman ya gimana ya, mau aneh juga sih, namanya kalau mencuri pasti nggak mau ngaku ya. Ngaku penjara penuh. Pasti. Cuman ya gimana lagi, masih aja lah. Tapi abis ini kayak Sudah sih kayak sudah mau dilakukan, cuman karena apa ya, buktinya belum terlalu akurat. Iya, jadi ya jadi susah kayak dikasih dari iya mau gimana. iya benar. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah Mbak ini ada SOP atau aturan khusus gitu terkait keamanan barang dan kayak
tuh kadang tuh jeruk, karena kita tuh ngambilnya kan langsung jeruk Malang kan. Nah, dan itu kadang tuh kan nggak nentu jeruk Malang itu, kadang kan ada pas pas musimnya gitu. Kalau enggak pasti ya lokal. Kalau lokal itu kan musimnya beda lagi ya. Kayak asam Iya. terus Iya pasti. Baru kurang kan ikan ini kan pure jeruk kan, jadi kadang itu kayak kurang itu loh panasnya itu airnya sedikit. Tapi kalau asam Malang itu kalau airnya sih sini lumayan lah, masih enak lah. Itu pasti setiap hari ya, setiap hari itu pasti kita nyatat misalnya kayak apa penjualan kiri selalu itu pasti dicatat, jadi dia tahu nanti kita pendapatan sehari berapa. Nah itu kan enak kan. Iya, ada yang kecurangan atau enggak lagi iya ya kan enggak. pasti. Atau enggak misalnya kayak apa sih namanya di foto gitu kan. Iya kalau kira di foto biar tahu kan hasilnya berapa gitu. Soalnya biasanya kiris tuh kalau orang iseng kadang itu kayak Screenshotan lama. iya kayak nipu gitu. Nakal Pasti dia. banyak, pasti Biasa banyak. banyak. Iya. Nah ini tadi penggunaan teknologi dan pembayaran digital apakah bisa menjadi kendala atau kesalahan transaksi terkait kris? Iya, kayak tadi. Jadi kalau misal sekarang itu pasti kebanyakan kayak gitu kan. Sering mbak, kayak cuman diteruskan masih masih tulisannya lanjut tapi nggak dilanjutin karena atas kita kadang rame. Jadi kan kita nggak fokus gitu kan. kadang kayak gitu. Gimana sih caranya gitu Mbak, supaya Ya pasti kita tuh agak gitu ya, mesti dilihatin dulu kalau itu tulisannya berhasil gitu. Ada centangnya kan kalau berhasil pasti. Kalau belum kayak gitu berarti ya belum ya kan, kita harus foto karena ya rugi. jadi itu sebenarnya banget sih fokus Iya, yang itu iris ini. pasti. Kalau itu sangat kecuali dampak gitu. Iya, kalau cash kan enak kan. Kalau virus kayak apa orang yang sudah pergi kita nyarinya. Mau dipanggil tidak bisa. Iya, kayak orangnya kan ya. Mananya mas sudah lupa. Iya. Ada juga bohong-bohong. Iya sudah. Itu aja dari kami wawancara ini. Dan terima kasih atas kesediaan. Iya, sama-sama. Maaf sudah mengganggu loh. Iya, ada apa-apa. Aman aja. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil wawancara tadi yaitu setiap UMKM memiliki berbagai risiko, baik dari sisi operasional, keuangan, keamanan, hingga teknologi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan mitigasi risiko agar usaha dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Sekian video dari kelompok kami. Bye-bye.